Adidas, salah satu merek paling ikonik di planet ini. Pendapatan mereka mencapai puluhan miliar euro dengan penjualan produk retro seperti Samba dan Gazelle yang meroket di seluruh dunia. Tapi ada yang aneh. Di saat yang sama, reputasi mereka sedang berada di ujung tanduk. Di balik angka-angka penjualan yang kuat, tersimpan serangkaian skandal dan kesalahan fatal yang terjadi hampir bersamaan. Dari tuduhan korupsi besar-besaran di Tiongkok, penggerebekan kantor pusat di Jerman, sampai kesalahan komunikasi yang menyinggung satu negara. Hal ini membuat banyak orang, termasuk konsumen setia mereka, mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam Adidas? Sebelum kita membahas masalah-masalah itu, kita butuh sedikit konteks. Adidas bukan sekadar perusahaan sepatu. Sejak didirikan, merek dengan 3 garis ini telah menjadi simbol inovasi dan bagian dari kultur pop. Siapa yang tidak kenal Stan Smith, Superstar, atau lini produk legendaris lainnya? Selama beberapa dekade, mereka membangun sebuah imperium yang tampak tak tergoyahkan. Namun, citra positif itu mulai retak ketika serangkaian krisis mulai terkuak ke publik. Titik baliknya datang dari beberapa masalah besar yang menyerang integritas perusahaan. Krisis pertama datang dari salah satu pasar terpenting mereka, Tiongkok. Pada 7 Juni 2024, Adidas menerima sebuah surat anonim yang diklaim berasal dari karyawan mereka sendiri. Surat itu bukan keluhan biasa. Surat itu berisi tuduhan skandal korupsi skala besar. Para eksekutif senior dituduh telah menerima suap jutaan euro dari pemasok eksternal. Anggaran pemasaran tahunan di Tiongkok yang mencapai 250 juta euro disebut-sebut sebagai salah satu sumber dana yang diselewengkan. Begitu berita ini menyebar, Adidas langsung memulai investigasi internal dengan bantuan penasihat hukum eksternal. Namun, kerusakan citra sudah terjadi. Tuduhan ini menciptakan persepsi bahwa ada masalah serius dalam tata kelola internal perusahaan. Jika skandal di Tiongkok menunjukkan masalah di cabang, krisis berikutnya justru terjadi di markas besar mereka sendiri. Pada Desember 2024, kantor pusat Adidas di Herzogenaurach, Jerman, digerebek oleh jaksa penuntut umum sebagai bagian dari investigasi dugaan penghindaran bea masuk dan pajak. Respons Adidas cukup aneh. Perusahaan menyatakan bahwa mereka tidak memperkirakan dampak finansial yang signifikan karena isu ini sebenarnya sudah mereka ketahui selama bertahun-tahun. Pernyataan ini, alih-alih menenangkan, justru memicu pertanyaan baru. Jika mereka sudah tahu, mengapa mereka seolah membiarkannya hingga terjadi penggerebekan? Menambah narasi negatif ini, CEO Bjorn Gulden juga melakukan restrukturisasi yang melibatkan pemangkasan pekerjaan untuk menyederhanakan organisasi. Meskipun efisiensi adalah langkah bisnis yang wajar, waktunya di tengah badai skandal menciptakan kesan bahwa perusahaan sedang dalam mode bertahan. Ini semua mengingatkan pada tahun 2023, saat Adidas membukukan kerugian bersih tahunan pertamanya dalam beberapa dekade, sebagian besar karena keputusan berat untuk mengakhiri kerja. Tapi masalahnya tidak berhenti di tingkat korporat. Citra mereka juga mulai retak di hadapan konsumen. Pertama, kontroversi produk. Pada akhir 2023, Adidas merilis Adizero Adios Pro Evo 1, mahakarya teknologi sepatu lari yang sangat ringan dengan harga selangit. Tapi yang paling aneh, sepatu ini secara terang-terangan dioptimalkan untuk penggunaan yang sangat terbatas, kira-kira setara dengan 1 kali balapan maraton. Komunitas lari dan pengamat lingkungan langsung bereaksi keras. Di era di mana konsumen semakin peduli pada isu keberlanjutan, merilis produk sekali pakai dengan harga jutaan rupiah dianggap sebagai langkah yang sangat berisiko.
Kemudian, ada kesalahan komunikasi yang fatal. Melalui akun Instagram Adidas Singapura, mereka mempromosikan produk baru dengan menampilkan wayang kulit. Masalahnya, mereka menulis dalam keterangannya bahwa wayang kulit adalah warisan budaya yang berasal dari Malaysia. Tentu saja, netizen Indonesia memprotes keras, mengingatkan bahwa wayang kulit telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Adidas memang cepat meminta maaf dan mengoreksi unggahan mereka. Tapi, insiden ini meninggalkan kesan bahwa merek global sebesar Adidas ternyata bisa abai terhadap riset budaya dasar. Jadi, apa dampaknya? Di satu sisi, semua berita negatif ini mulai membentuk sebuah narasi. Adidas adalah merek besar yang sedang bermasalah. Ini secara tidak langsung membuka pintu bagi para pesaing. Nike sebagai rival abadi mungkin dilihat oleh sebagian konsumen sebagai pilihan yang lebih aman saat ini. Tapi, disinilah ceritanya menjadi lebih rumit. Anehnya, di tengah semua masalah reputasi ini, penjualan beberapa produk Adidas, terutama lini retro seperti Samba, Gazelle, dan Campus, justru meledak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Secara global, performa finansial mereka menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat, bahkan mengalahkan ekspektasi pasar. Ini menunjukkan adanya perpecahan di kalangan konsumen. Ada segmen yang sangat peduli pada etika dan integritas sebuah merek, dan bagi mereka, skandal ini adalah alasan yang cukup untuk beralih. Namun di sisi lain, ada segmen yang lebih fokus pada tren dan desain. Selama produknya masih keren dan relevan, masalah di tingkat korporat mungkin tidak terlalu menjadi pertimbangan utama. Kepercayaan publik, integritas manajemen, dan kepekaan budaya kini telah menjadi aset yang sama pentingnya dengan laporan keuangan. Fondasi kepercayaan yang telah dibangun Adidas selama puluhan tahun kini sedang mengalami keretakan. Mereka mungkin masih berdiri kokoh secara finansial berkat kekuatan produk ikonik mereka, tetapi serangkaian insiden ini telah meninggalkan bekas yang dalam. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Adidas mampu memperbaiki keretakan ini sebelum semuanya terlambat? Saya jadi penasaran, apakah serangkaian skandal ini memengaruhi cara kamu memandang Adidas? Atau selama produknya bagus, masalah reputasi tidak terlalu penting? Beritahu saya di kolom komentar. Jika video ini memberikan kamu wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like dan pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis-analisis bisnis mendalam lainnya dari kami.